Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Khani akhwati fillah arsyadakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Kita bertemu di tempat yang Masya Allah, bihamdillah, Allah mudahkan kita untuk memulai bareng-bareng untuk membangunnya, dan ini baru sekian persennya, ini wajib kita syukuri. Dan untuk pertemuan kali ini nanti memang paling urgennya adalah untuk mempersiapkan tabligh akbar atau tanggal 15 Oktober 2023 insyaallah. Maka untuk kajian kita kali ini agak singkat, dan supaya tetap kita melazimi kitab Riyadhus Shalihin, munasabah bersesuaian dengan apa yang menjadi hajat kita di waktu-waktu dekat ini, saya akan baca saja atau mungkin sedikit ulasan juga tentang hal yang terkait dengan masjid. Ada di kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-185, bab fadlil masyi ilal masajid, bab tentang keutamaan berjalan menuju masjid. Maksudnya ketika kita mengetahui pahala apa saja yang terkait dengan masjid, maka hendaknya kita masukkan di benak kita bahwa di samping kita memakmurkan masjid mendapatkan pahala yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini, maka juga orang-orang yang membangunnya itu mereka mendapatkan pahala sejumlah atau sebanyak seberapa yang telah dia lakukan dari peran di dalam mengadakan pendirian masjid. Mereka juga mendapatkan pahalanya semuanya, karena orang yang memberikan sarana bekal kepada para mujahid, dia seperti mujahid. Begitupun orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan kebaikan sebagaimana orang yang melakukan kebaikan. Begitupun orang yang memberikan fasilitas bagi orang-orang untuk mendapatkan kebaikan, maka dia juga mendapatkan kebaikan dengan memberikan fasilitas orang-orang yang melakukan kebaikan. Baik, saya baca beberapa hadis di kitab Riyadhus Shalihin, bab fadlil masyi ilal masajid, bab tentang keutamaan berjalan menuju masjid. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjidi aw raha adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha, muttafaqun alaih. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, man ghada ilal masjidi, barang siapa dia berangkat ke masjid di waktu pagi, au raha, atau di waktu sore, adallahu lahu fil jannah, maka Allah menyiapkan baginya di jannah nuzulan, yakni hidangan, kullama ghada au raha, setiap kali di waktu pagi maupun di waktu sore. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi dijelaskan di sini makna dari nuzulan itu adalah apa yang disediakan bagi para tamu. Ya. Artinya
bisa dipahami bahwa ketika seseorang datang ke masjid itu artinya dia menjadi tamunya Allah, ya. Yang Allah akan menjamu tamunya, ya. Sebagaimana kalau kita mungkin sering memahami atau menyadari kita ini jadi tamunya Allah itu ketika berhaji umrah. Padahal ketika kita ke masjid itu artinya kita juga menjadi tamunya Allah. Maka sebagaimana juga kita rindu ke Ka'bah, harusnya kita juga rindu ke masjid. Jika benar kerinduan kita karena Allah untuk ke Ka'bah, untuk haji, untuk umrah, maka tentu kita juga tidak akan mengabaikan atau meremehkan panggilan Allah dari jarak yang dekat di masjid-masjid kita. Kemudian hadis yang kedua, wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan darinya pula, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, tsumma madha ila baitin min buyutillah, lalu dia berangkat menuju satu rumah di antara rumah-rumah Allah, liyuqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban dari apa yang Allah fardukan, kanat khutuwatuhu, maka langkah-langkah kakinya ihdaha tahuttu khati'atan, satu langkahnya itu menghapuskan satu kesalahan, wal ukhra tarfa'u darajah, dan yang lain itu meninggikan derajat. Jadi ketika kita berangkat dari rumah sudah dalam badan berwudu, lalu kita berjalan menuju masjid. Ya, maka ini tadi babnya tentang keutamaan berjalan ke masjid. Berjalan ke masjid, maka satu langkah kakinya itu dia terhapus kesalahannya, kemudian satu langkah kakinya lagi meninggikan derajat. Ya. Ini menjadikan kita selainnya antusias untuk ke masjid. Yang berikutnya juga pahala orang-orang yang ke masjid, ya, itu juga teruntuk orang-orang yang membangunnya, ya. Karena dengan adanya masjid itulah langkah kaki orang-orang itu bisa bernilai dua hal tadi, ya. Yang seandainya tidak ada masjid di situ, maka orang kalau tidak ke masjid kan berarti ke tempat yang lain, ya. Sehingga tadi kalimat bisa satu langkahnya meninggikan derajat, satu langkahnya itu menghapuskan dosa, tidak ada, ya. Adanya fadilah itu ketika ada masjid, ya. Maka orang yang memfasilitasi, ya, keberadaan masjid mendapatkan pahala orang-orang yang berjalan menuju masjid, ya. Ini hal yang mudah-mudahan juga memberikan motivasi kepada kita, ya. Bayangkan langkah kaki orang-orang yang ke masjid, ya. Bayangkan orang-orang yang hilir mudik ke masjid, bahwa setiap apa yang mereka lakukan, tiap langkah kakinya pun menambah pahala kita, juga mengangkat derajat kita, di samping juga menghapus kesalahan-kesalahan kita, semoga. Kemudian juga ada riwayat dari Ubay bin Ka'ab, hadis yang ketiga. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, kana rajulun minal ansari la a'lamu ahadan ab'ada minal masjidi minhu. Dan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, ada seorang di kalangan Ansar, la a'lamu ahadan ab'ada minal masjidi minhu, saya tidak mendapati orang yang lebih jauh rumahnya dari masjid dibandingkan dia. Jadi rumahnya paling jauh dari masjid, maksudnya dalam Masjid Nabawi, ya. Wa kanat la tukhti'uhu salat, wa kanat la tukhti'uhu salatun, tapi dia tidak pernah bolos dari sholat di masjid, ya. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, laustaraita himaran tarkabuhu fid dulumai wa fir ramda, ya. Sekiranya engkau membeli himar, membeli kendaraan, kemudian Anda bisa menaikinya, tarkabuhu fid dulma, ya, di saat malam hari, ya. Karena kalau dengan himar pakai kendaraan, ya lebih aman, ya. Wa fir ramda, begitupun di waktu panas, sehingga
telapak kaki tidak kepanasan oleh panasnya jalan di waktu panas ya. Jadi seandainya Anda membeli, jadi ada yang memberikan saran membeli kendaraan dipakai untuk ke masjid ya, biar tidak lelah juga utamanya ketika di malam hari dan di terik matahari ya. Apa kata dia? Qala mayusurruni anna manzili ila jambil masjidi. Saya tidak srek kalau kemudian rumah saya itu terlalu dekat dengan masjid. Artinya dibanding dengan yang sebelumnya, dia tidak ada keinginan untuk kemudian tinggal di samping masjid ya. Walaupun nanti ini banyak pandangan ya. Ini kita lihat karena babnya ini sahabat Ansor antusias dalam kebaikan, dan ini babnya tentang apa? Pahala berjalan menuju masjid ya. Artinya nanti jangan kemudian pilih rumahnya jauh dari masjid ning nang masjid. Nah, itu parah nanti ya. Nanti dalilnya pakai dalil ini tapi nggak ke masjid ya. Saya ngikutin sahabat ini loh, temannya Ubay bin Ka'ab ya. Dia tidak mau itu rumahnya di samping masjid ya. Dia walaupun rumahnya tidak di samping masjid tapi tidak pernah absen ke masjid ya. Nanti kalau nirunya cuman yang penting jauh dari masjid ya. Supaya nanti kalau kadang-kadang alasannya supaya kalau nggak ke masjid itu ada alasan wajar rumahnya jauh ya. Malah mau nyari sana itu bedanya ya. Oleh para sahabat dia tidak mau lebih dekat ke masjid supaya apa? Ini alasan beliau sampaikan. Nah, saya tidak suka kalau rumah saya itu di samping masjid ya. Ini uridu ayyuk tabali mamsyaya ilal masjid. Saya ingin langkah kaki saya ke masjid itu dicatat oleh Allah. Wa ruju'i idza rajatu ila ahli. Begitupun langkah kaki ketika pulang ya kepada keluargaku. Jadi pergi pulangnya itu dia ingin dihitung langkahnya ya. Sehingga ketika rumahnya jauh, hitungannya banyak. Berapa kesalahan yang dia yang terhapus darinya ketika dia melangkah jauh dari rumahnya ke masjid. Begitupun ketika pulangnya. Ya, itu yang diharapkan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Allah telah mengumpulkan kebaikan-kebaikan itu pada dirimu. Ya. Jadi memang dia mendapatkan hal-hal tadi, yakni derajatnya terus meninggi seiring dengan banyaknya langkah kaki ke masjid. Begitupun dosa-dosa juga dihilangkan ketika dia banyak melangkahkan kaki ke masjid. Ini dari Ubay bin Ka'ab ya. Baik, berikutnya wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu ya. Jabir bin siapa ini? Jabir bin Abdullah ya. Pokoknya akeh Abdullah banyak ya. Jabir bin Abdullah ya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala khalatil baqa'u haulal masjid fa arada banu Salimah ayang takilu qurbal masjidi. Dari Jabir beliau berkata khalatil baqa'u haulal masjid, area di sekitar masjid itu kosong. Fa aradu banu Salimah, kemudian istilahnya kosong itu pembukaan lahan, semacam pembukaan lahan di area sekitar Masjid Nabawi. Faradu banu Salamah ayang takilu qurbal masjid. Lalu ini orang-orang dari Banu Salimah, mereka ingin pindah ke dekat masjid ya, karena kampung mereka cukup jauh, sekitar 2 km ya, sekitar 2 km jaraknya. Berarti kira-kira ini kalau dari jamaah sini ya, kira-kira ini Mas Anang kan ya. Nama Anang Belabak ya. Berarti nanti sholatnya kan ke sini ya. 2 km ya. Terus Mas Ugi ya, itu kira-kira sholatnya ke sini ya. Mas Ari Sasongko sholatnya ke sini. Aku ya mungkin ya. Ya kira-kira 1 lebih ya. Kalau
Dari Bani Salimah ini kira-kira 2 kilometer ya. Ya antara Janti ke sini, ya antara Janti ke sini. Bisa malah agak lebih jauh lagi. Jadi mereka ingin pindah ke yang dekat masjid ya. Fa balagha dzalika Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang menjadi gendu-gendu rasanya orang-orang Bani Salimah. Gendu-gendu rasa teman. Pada obrolan-obrolan mereka itu rencana-rencana mereka didengar oleh Rasulullah. Ya. Sehingga beliau tahu, oh ini orang-orang Bani Salimah mau pindah rumah ke area dekat Masjid Nabawi. Ya. Kemudian Nabi bersabda kepada mereka, balaghani annakum turiduna an tanqilu qurbal masjid. Ya. Telah sampai kepadaku bahwa kalian ingin berpindah ke dekat masjid. Qalu, mereka mengatakan, na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Ya. Aradna dzalik, qad aradna dzalika. Kami memang menginginkan hal itu. Ya. Apa kata Nabi? Faqala Bani Salamah, wahai Bani Salamah, diyarukum tuktabu atharukum. Ya. Sesungguhnya Bani Salamah, diyarukum tuktabu atharukum. Sesungguhnya rumah-rumah kalian itu mencatat athar ataupun bekas-bekas kalian. Nah, ya. Artinya bahwa dari rumah kalian menuju masjid ya, itu semua menjadi saksi kebaikan ya, dan langkah dari rumah mereka, kampung mereka ke masjid itu mereka juga mendapatkan pahala ya. Sehingga kemudian faqalu, mereka memutuskan mayusuruna anna kunna tahawalna. Kalau begitu kami enggak ingin pindah. Ya udah kalau begitu kami tetap berada di kampung kami. Ya, sampai sekarang ya masih ada kampungnya itu, tapi sekarang sudah beda dengan dahulu. Tapi kira-kira 2 kilometer ya. Kampung Banu Salimah itu dengan Masjid Nabawi perkiraan 2 kilometer. Nah, ini di antara beberapa pahala yang disebutkan terkait dengan melangkahkan kaki ke masjid. Satu lagi, wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'daman nasi ajran fis sholati ab'aduhum ilaiha mamsya. Yang paling besar pahalanya dalam hal salat adalah yang paling jauh langkah kakinya menuju masjid. Wa ba'duhum, makin utama lagi yang lebih jauh lagi. Walladzi yang tadiru sholata hatta yusalliha ma'al imami a'damu ajran minalladzi yusalli tsumma yanamu. Dan orang-orang yang menunggu sholat hatta yusalliha, sampai kemudian dia sholat ma'al imam, bersama imam, a'damu ajran, dia lebih besar pahalanya minalladzi yusalli tsumma yanamu, daripada orang yang sholat kemudian pulang untuk segera tidur. Ya, artinya ini peluang bagi satu orang-orang yang jadi milihnya begini. Ada orang yang lebih memilih bagaimana makin jauh jaraknya dari masjid, ya, maka pahalanya lebih banyak. Tapi orang yang dekat dengan masjid, kalau dia berlama-lama di masjid, dia juga bisa lebih besar pahalanya. Ya. Tapi biasanya malah orang yang berlama-lama di masjid adalah orang yang jaraknya juga jauh juga. Ya. Makanya kalau di Mekah, di Madinah itu kalau jaraknya agak jauh, biasanya malah apa? Dari Asar sampai Isya gitu ya. Dari Asar sampai Isya. Tapi kalau dekat sekali dengan masjid, ya orang pulang aja deket ya. Akhirnya irit banget di masjidnya itu. Ya, jadi nanti udah adzan baru berangkat atau sebelum adzan baru berangkat karena terlalu dekatnya ya. Jadi ada plus minusnya sebenarnya ya, jauh atau dekat. Tapi ya intinya kita tahu momen-momen mana yang kita bisa mengambil peluang-peluang lebih utama ya. Kalau seperti yang dijelaskan di sini ya, peluang juga berarti bagi orang-orang yang membangun masjid, ya dia tetap mendapatkan pahala semakin banyak orang yang
mengambil faedah, mengambil manfaat dari keberadaan masjid, maka semakin besar pula pahala dia. Ada orang yang di sini mungkin jam 10 sampai sini leye-leye sampai apa? Dia menunggu imam sholat, menunggu adzan, kemudian sholat di sini. Maka orang tadi selama dia di sini nunggu tadi dianggap dalam keadaan sebagaimana orang yang mengerjakan sholat. Begitupun antara maghrib dengan isya dia menunggu sholat, ya. Itu juga dalam keadaan sholat, bahkan disebut Nabi dengan ribat seperti hadis yang berikutnya, ya. Wa Nabi Hurairah, selisih satu ini. Ya. Apa ini? Langsung saya lewati satu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidarus sholati ba'da shalah fadzalikum ribat rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya, maukah aku tunjukkan pada kalian tentang apa-apa yang dengannya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bi darajat, dan Allah mengangkat derajat. Qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala, apa kata beliau? Beliau bersabda, isbaghul wudu 'alal makarih, memperbagus wudu, yakni menyempurnakan wudu 'alal makarih, walaupun dalam kondisi kesulitan. Maksudnya dalam kondisi misalkan dingin banget, ya. Posisi dingin dia menyempurnakan wudunya. Karena orang kalau pas posisi dingin cenderungnya kemudian ya yang penting sah, kadang-kadang begitu, irit gitu ya. Ini ya disempurnakan, ya, bukan berarti kemudian berboros-boros, tetapi dia sempurnakan wudunya, dia perbagus wudunya, ya. Maka sartul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki menuju masjid, ya. Wa tidurus sholati ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat, ya. Walaupun nunggunya enggak ngapa-ngapain, gitu ya. Tapi ini memang dalam rangka menunggu sholat, itu, ya, itu sesuatu yang apa? Menghapuskan, entah hitungannya Allah yang Maha tahu, ya, bagaimana hitungannya. Yang jelas seseorang yang melangkahkan kaki menuju masjid itu ada hitungan apa? Satu sisi menghapus dosa, satu sisi meninggikan derajat. Begitupun juga orang yang berdiam diri di masjid dalam rangka menuju atau menunggu sholat, dia juga mendapatkan dua pahala tadi, ya. Menghapuskan apa? Dosa dan juga mengangkat derajat, itu dia juga dapatkan, ya, ketika dia menunggu sholat. Fadzalikum ribat, itulah yang disebut dengan ribat, ya. Satu lagi belum selesai, ya. Tanggung. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Qala Allah azza wa jalla inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum rajula, apabila kamu melihat ada seseorang ya'tadul masajid, dia terbiasa ke masjid, wirawirinya ke masjid, ya. Fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini beberapa hadis yang terkait dengan berjalan menuju masjid, dan hendaknya kita juga antusias ketika berjalan menuju masjid dan mengerjakan apa-apa aktivitas amal soleh yang terkait dengan masjid, dan kita juga ihtisabul ajr, kita menghitung-hitung pahala, berharap pahala ketika kita berpartisipasi, ya, dalam bentuk apapun, apakah tenaga kita, harta kita, ataupun mungkin pikiran kita untuk bagaimana bisa menyelesaikan, bisa menyempurnakan bangunan masjid. Kita berharap kepada Allah mendapatkan pahala dari semua aktivitas, dari semua yang dilakukan oleh
orang-orang yang memakmurkan masjid ya terkait dengan masjid, apakah itu berjalannya, apakah ibadahnya, apakah zikirnya ya, apakah itikafnya di dalam masjid, tilawah Qur'annya di dalam masjid, semua insya Allah juga teruntuk bagi orang-orang yang berupaya menyediakan fasilitas dengan mendirikan masjid. Ini saja yang bisa saya sampaikan.